selamat datang di Mama Serba Bisa. Gimana kabar kalian hari ini? Hari ini aku bawa kalian ke satu tempat yang ada di Ubud, yaitu Ubud Float Garden, Float Tanks. Apa sih floating itu? Nah, aku bakalan ngobrol-ngobrol dengan manajer dari Ubud Float Garden dan kita bakalan lihat kayak apa sih sebenarnya cara-cara untuk floating dan apa sih guna dan tujuan dari floating itu bagi kesehatan fisik maupun mental. Ikutin yuk perjalanan aku. Nah, sekarang aku udah ada bareng sama Mbak Intan. Mbak Intan ini adalah manajer dari Ubud Float Garden. Nah, hai. Halo. Apa kabar Mbak Baik. Intan? Baik, thank you ya. Kita udah Mama Serba Bisa udah dibolehin datang ke Ubud Float Garden. Aku mau tanya-tanya dikit nih buat apa yang lagi nonton konten ini. Yang pertama itu apa sih sebenarnya floating? Floating itu biasanya juga disebut sensory deprivation tank or float tank. Iya. Itu kita pakai holy water, and kita kasih 500 kilo Epsom salt atau magnesium sulfate. Oke, Ya. jadi ini floating tuh basically yang ngapung gitu ya. Ngapung, ya. Jadi simpelnya floating itu ngapung gitu. Tapi apa sih gunanya dari oke, tadi disebutin holy water. Berarti airnya ini adalah air suci dari Tirta Empul. Tirta Empul. Ya. Nah, kalau kalian nggak tahu Tirta Empul, tuh coba Google untuk tahu. Itu kalau bagi orang Bali, Tirta Empul ini adalah salah satu tempat yang cukup sakral. Nah, Untuk purification. purification. Jadi kalau elemen air itu memang biasanya baik untuk healing karena itu sifatnya adalah purifikasi atau membuat diri kita itu lebih pure tuh apa ya bahasa Indonesia? Suci gitu ya, kembali ke mensucikan atau menetralisir diri kita gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau tadi ada holy water dan ada berapa kilo? 500 kilo. 500 kilogram dari Epsom salt. atau Epsom salt magnesium. itu bagus banget untuk otot gitu, kecantikan. Untuk muscle recovery juga, untuk nervous system juga bagus. Oke, jadi aku pertama kali Mama Serba Bisa itu udah pernah floating sebelumnya. Aku pernah floating di luar Indonesia. Tapi aku kemarin juga pada saat aku detox, nanti kalian bisa lihat videonya di link ini. Itu linknya di situ. Lihat linknya di sini. Itu aku selain detox juicing, terus aku ada colonic detox, aku juga kemarin tuh floating karena dari efek dari floating itu sendiri tadi bagus untuk kecantikan, terus relaksasi diri gitu ya. Meditatif, untuk yang stres, depresi juga bisa membantu. Gitu ya. Oke. Tapi kalau ada nggak sering misalnya orang yang baru pertama kali gitu, nanti yang di belakang kamera nih malah hari ini bakal nyoba juga. Itu biasanya banyak yang fobia ya. Ya, claustrophobia. Claustrophobia karena kan tertutup ya. Nah, tertutup. Nanti kalian bisa lihat tuh tanknya seperti apa dan airnya seperti apa, dan biasanya nggak pakai lampu ya. Nggak Nah, pakai. apa tuh tipsnya kalau misalnya bagi orang yang pertama kali atau mungkin kayak aku kemarin kan udah cukup lama, nggak pernah floating, tiba-tiba floating pas di dalam mungkin karena lagi detox juga, jadi rada keringetan kayak nervous gitu, tapi setelah beberapa menit aku nafas gitu ya. Biasanya apa sih tips-tipsnya gitu, Mbak Intan? Untuk yang takut dengan gelap atau claustrophobia, takut dengan ruangan kecil, itu bisa juga dibuka pintunya. Atau dibuka sedikit juga boleh biar ada cahaya masuk. Oke. Di dalam juga ada light juga, cuman kita rekomendasikan karena sensory deprivation kan nothingness, jadi nggak ada light, nggak ada gravity, no smell, nothingness. Tapi efeknya jadi beda nggak kalau misalnya yang tadi nothingness ya, nggak ada cahaya, No smell, no gravity. no sound. Wow, keren Ya. konsepnya. Tapi kalau tiba-tiba orang yang pertama kali tuh membuka pintu dari tanknya lalu dia ada sedikit cahaya, efeknya beda nggak atau kurang maksimal atau gimana? Ya, efeknya beda, cuman kan kalau mereka lebih nyaman seperti itu it's okay. Cuman untuk beberapa klien mereka juga pengen challenge themselves. Jadi aku takut sama gelap, aku takut sama tempat sempit, tapi mereka coba challenge themselves that everything is okay, just
jadi mereka belajar kontrol mind, kontrol mind mereka sendiri. Jadi meditasi juga gitu, jadi mereka lebih nggak ada apa-apa. Jadi kalau mereka bisa melewati itu, mereka bisa kontrol pikirannya sendiri, lebih bagus gitu. Jadi jadi mereka ini salah satu gitu. kayak learning gitu ya. Iya. Jadi ini disarankan terutama juga pada saat orang self healing. Aku memang pertama kali mencoba floating itu tahun 2019 November, itu setelah aku hipnoterapi. Jadi pada saat itu aku lagi stres gitu ya, depresi dan berupaya untuk self healingnya, tapi aku dengan bantuan waktu itu ada kebetulan hipnoterapi. Setelah aku hipnoterapi 3 hari, aku langsung floating, dan pengalaman aku benar-benar luar biasa karena awalnya aku nervous, tapi selanjutnya aku bisa langsung tidur gitu. Jadi selama 60 menit aku bisa tidur sambil ngapung. Itu keren banget sih. Biasanya ada nggak story-story yang menarik dari misalnya beberapa orang? Boleh di-share dikit? Ini anakku di sini. It's okay. It's okay. Ada beberapa story dari beberapa klien, dari pengalaman pribadi saya juga ada. Oh gitu. ya, oke, boleh diceritain. Soalnya kalau bagi aku yang menarik itu adalah pertama kali aku floating pas gelap, emang agak tutup mata, buka mata kok sama gelapnya. Tapi abis itu aku ketiduran 60 menit gitu kan. Cuman setelah itu floating selanjutnya aku nggak pernah tuh ketiduran kayak gitu. Jadi beda gitu experience-nya. Apa nih story yang menarik dari Mbak Intan? Kalau dari saya pribadi, karena saya punya asma kan dari kecil. Oh, asma, oke. Ya. Jadi waktu itu saya floating pertama kali tahun 2018. Terus saya floating pertama kali cuma 45 menit. Oh ya? Iya. Habis itu kalau di sini biasanya 60 menit. 60 menit ya. Floating pertama, kedua, ketiga it's okay. Cuman di floating aku yang kelima itu kayak magic happen. Jadi asmanya tuh keluar yang sesek banget gitu. Oh ya? Bunyi gitu kan dari paru-paru gitu. Tapi kondisi dalam keadaan tidur atau keadaan sadar aja? Keadaan sadar. Oke. Terus mungkin karena dari magnesium sulfatnya gitu kan. Terus ini floating kelima ya? Floating kelima. Itu aku dengar suara nyik-nyik gitu dari dalam kan. Terus aku udah panik kan, detak jantungnya udah cepet gitu. Tapi aku coba aku tenangin diri, terus kontrol pikirannya, everything will be okay. Nah setelah itu setelah 30 menit atau 40 menit setelahnya udah nggak dengar suara itu lagi. Terus setelah float udah rasanya kayak abis minum obat gitu kan. Tapi kalau minum obat biasanya kan agak gemeteran gitu. Kalau setelah floating udah enggak. Oh gitu. Terus setelah itu aku rasanya kayak abis minum obat, terus nggak pernah ada lagi kambuh-kambuh gitu, nggak pernah lagi. Oh ya? Wow. Terus minum obatnya juga nggak terlalu sering kayak dulu juga. Sekarang udah nggak pernah lagi. Oh ya? Wow, keren banget ya. Oke, so itu kalau buat kalian yang lagi cari-cari alternatif, mungkin beragam ya, bisa problem fisik dan problem mental ya. Jadi betul. Ini floating adalah salah satu cara natural untuk kalian bisa lebih in touch dengan diri sendiri, dan juga untuk challenge diri kalian saat untuk healing itu nggak harus melalui medikasi gitu, karena macam-macam ya. Contohnya yang ini tadi Mbak Intan penyakitnya adalah penyakit fisik lah ya, kalau asma ya. Terus ada penyakit mental yang kita nggak bisa tahu. Tapi memang pada saat kita ngapung itu banyak tekniknya ya. Jadi contohnya nanti di dalam kita akan ke sana, terus Mbak Intan akan jelasin seperti apa sih cara-caranya dan metodenya. Tapi aku juga pengen highlight satu hal yang aku kemarin coba dan experience di Ubud Float Garden ini. Di sini juga ada yang namanya light therapy. Betul. Boleh jelasin nggak light therapy itu gimana? Ya, itu stroboscopic light atau stroboscopic light. Ya. Nah, itu juga bisa untuk misalnya kita punya masalah nih, kita nggak bisa cerita sama orang lain. Kalau kita terapi pakai light itu, kita bisa mengeluarkan unek-unek bebannya kita. Oh ya? Iya. Jadi beberapa klien
dia merasa happy setelah itu, kadang-kadang juga merasa sedih gitu, karena tergantung experience dan personality masing-masing orang gitu kan. Oke. Ya. Si light therapy ini menargetkan kemana? Itu ke brainwave. Brainwave. Ya. Oke. Ya. Jadi ini tujuannya ada brainwave dan di sini ada 2 ya. Ya, ada 2 light. Ada 2 Enkidu light. dan Ajna light. Ya, tapi Apa namanya tadi? Enkidu light Enkidu light, dan Ajna. Ajna Ya. light. Oke, bedanya apa? Bedanya itu lampunya, kalau Ajna itu kayak bintang gitu, kalau Enkidu tuh bulat gitu puternya. Oke. Ya. Yang waktu itu aku coba Ajna ya. Ajna. Ajna. Jadi Ya. lebih populernya Ajna nih. Populernya Ajna. Cuman Ajna. untuk beberapa orang ada yang bilang mereka lebih suka Ajna, ada yang suka Enkidu. Jadi depends on the personality. Oke. Ya. Oke. So, itu tadi. Jadi kalau misalnya mau apa namanya? Kalau misalnya mau floating atau mau cobain terapi light, bisa langsung ke Instagram At Ubud Float Garden. Ya, at Ubud Float Garden. at Ubud Float Garden. Atau di Facebooknya Ubud Float Garden. Oke, ada website nggak? Ada Websitenya? https www.ubudfloatgarden.com. www.ubudfloatgarden.com. Oke, sekarang kita bakalan bawa kalian untuk menuju ke ruang floating. Apa aja sih biasanya persiapannya sebelum floating selain mempersiapkan diri? Coba ada fasilitas apa aja sih di dalam ruangan tersebut, dan juga aku nanti bakal kasih lihat seperti apa sih light therapy ini. Nah, ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada 2 ruangan floating. Namanya Brahma. Itu Wisnu. Brahma dan Wisnu, Ya. keren banget namanya. Oh, bedanya apa nih tanknya? Tanknya itu kalau di sini manual, kalau di sini otomatis. Jadi lampunya setelah Di Brahma otomatis. jadi setelah 15 menit lampunya mati sendiri di dalam Oh, tanknya. oke. Kalau di Wisnu lampunya manual, jadi bisa Nyalain. nyalain. Oh, jadi kalau di sini nggak bisa dinyalain? Bisa sih, cuma nanti mati lagi setelah Oh, 15 menit, setelah ya. 15 menit. Oke. Oh ya, lupa tadi mau nanya, gimana sih cara ngebersihinnya setelah satu orang itu floating, orang selanjutnya airnya sama atau diubah? Kita filter. Oh, multiple filter, kali. Jadi, oke. 4 kali filter. Jadi itu benar-benar yang air segar lagi, fresh water lagi. Fresh water, holy water lagi, Holy water. Oke, yuk kita menuju ke Ke Lightroom. Lightroom. Oke, kita ke Lightroom dulu sebelum kita menuju ke Ke float room. float room. Oke, nah ini Lightroomnya namanya ruangnya Siva. Oke, Karena kita pakai konsep Trihita Karana di sini. Trihita Karana. Ya. Oke. Ini dia light therapy room. Yang ini adalah tadi apa namanya? Ajna Light. Ajna light. Yang ini Ini Enkidu. Enkidu. Oh, aku kemarin coba yang Enkidu. Enkidu, ya, Aku ya. coba yang Enkidu yang colorful ya. Enggak sih colorful. Ini cuman putih aja. Ini cuma red aja. Oh. Cuman kalau kita tutup mata ada banyak warna. Dan itu setiap orang tuh beda-beda lihat warnanya. I see. Dan ada musik juga ya. Ada musik juga. Ya, Jadi emang kita sih. harus pakai headphones.
Dan aku ada sedikit reaksi waktu aku mencoba si Enkidu Light ini, aku waktu itu ada batuk-batuk. Dan aku biasa kalau healing itu aku biasa respon aku tuh biasa batuk-batuk. Jadi berasa. Ya, itu detox juga. Wow, oke. So ini dia kalau misalnya kalian dan terapi lightnya ini biasanya berapa menit? 20 menit. 20 menitan ya. Kita bisa atur, mungkin ada yang pengen 30 menit atau 1 jam, itu bisa juga. Wow. Ya, sesuai request. Cuma normalnya 20 menit. Ya. Oke. Lebih dari 20 menit itu bisa unconsciousness gitu. Oh. Cuman masih oke, cuman kadang-kadang udah unconscious gitu. Oke, so mendingan jangan ya. Oke, so thank you. Kita menuju ke aku mau cobain ini dulu. Ya, nanti kita menuju ke floating tanks. Oke, thank you. Sekarang kita udah ada di ruang floating. Ini dia floating tanks-nya. Boleh dijelasin dikit? Oke, ini float tanknya kita. Ini di dalam tanknya seperti itu. Wow, ini cahayanya biru ya kalau di Vishnu. Kalau di Brahma tadi apa? Putih. Putih ya, oke. Sebenarnya biru sih, cuman di sana kita pasang putih. Oke. Karena di atas waktu itu kan baru ganti air, jadi kita keluarin air lagi gitu. I see. Karena we need to close. Oke, boleh dijelasin gimana maksudnya persiapan sebelum masuk dan kalau masuk ke dalam harus pakai baju renang atau gimana gitu. Oke. Jadi ini float tank kita yang udah dijelasin sebelumnya pakai holy water, terus kita kasih 500 kilo Epsom salt, makanya kita bisa floating kayak di Laut Mati Israel. Epsom salt, kalau yang belum tahu itu Epsom salt seperti apa, ini kayak gini. Ini Epsom salt namanya, tapi ini udah seperti ini, magnesium sulfate atau kata lainnya. Ya. Terus kita taruh di sana 500 kilo. Terus kita maintain airnya itu sama seperti temperatur kulit atau tubuh, suhu kita 34,5 sampai 35 degrees. Makanya kita harus mandi sebelum floating pakai air dingin. Soalnya kalau kita mandi sebelum float pakai air hangat nanti jadi merubah suhu tubuhnya. Jadi berubah juga suhunya di sini. Ya itu kali mungkin aku waktu itu agak hangat kali, keringetan ya. Oh, pakai air hangat ya? Lupa deh kayaknya. Dingin sih aku nggak ingat deh, lupa kayaknya. Tapi mungkin pada saat itu kan aku lagi detox kali, aku efeknya gitu. Oke. Terus ada lampu di dalam, bisa dinyalain dan dimatiin ya. Mandi dulu. Ini di sini ada tempat untuk mandi, showernya. Kita juga provide natural soap, shampoo, and conditioner.
juga provide earplug. Boleh jelasin ya? Earplug untuk keep ears dry, biar telinganya tetap kering. Kan kadang-kadang ada sakit telinganya kalau nggak pakai, dan juga untuk melindungi telinga kita dari air garam, karena nanti setelah float biasanya air garamnya itu ada yang masih ketinggalan di sini, jadi biar nggak mengkristal gitu. Oke. Ya. Terus kalau biasanya kan, contohnya aku kemarin baru kegigit tawon, terus kan kalau kena air garam biasanya agak perih ya. Itu ada caranya? Ada, kita provide Vaseline juga. Jadi sebelum masuk ke float tank, olesin dulu pakai Vaseline. Jadi untuk seal lukanya itu biar nggak kena air. Oke, menarik. Oke. Terus setelah itu? Setelah kita pakai earplug, pakai Vaseline, kita bisa langsung masuk ke tank. Lebih baik naked. Boleh pakai swimsuit, bathing suit boleh, cuman lebih baik naked, karena kalau pakai swimsuit pas basah itu kan ngepress body, jadi bikin kurang nyaman ya. Kalau naked kan lebih freedom. Ya. Go back to the womb. Terus ada posisi. Posisinya whatever position yang paling nyaman itu paling baik buat teman-teman. Cuman favoritnya sih gini atau gini. Nanti bisa play around di dalam float tanknya. Ya, dan biasanya aku suka pakai si halo-nya ini buat ini ya, boleh diambil kali ya. Boleh. Float pillow-nya. Float pillow. Oke, aku biasanya halo kayak angel. Oh ya, ini juga ada namanya halo. Halo kan, float is halo, right? So it's like, jadi ini ditaruh di belakang gini, terus langsung tidur aja. Dan ini bisa membantu biasanya orang yang punya tense neck. Contohnya kayak aku punya problem muscle di area atas leher, terus karena aku punya lower back pain, kalau aku pakai halonya ini itu lebih membuat lower back pain aku lebih relax aja sih, pengalaman aku ya. Jadi ini aku suka pakai ini. Terus ada botol di dalam. Ya, itu fresh water. Kalau ini kan air garam. Kalau misalnya kena mata gitu kan jadi perih matanya gitu, jadi nanti ada fresh water. Kalau misalnya itu kejadian bisa di spray di muka. Terus dikeringin pakai ini bisa ditaruh di sebelah sini juga. Oke, jadi nggak usah khawatir, kalian bisa ada di dalam, matiin lampunya, semuanya gelap, tapi pada saat misalnya kalian merasa kurang nyaman bisa dibuka dikit supaya ada cahaya, atau juga bisa keep the light on, atau kalau misalnya kalian merasa oke, hari ini aku cukup hanya 40 menit misalnya, it's all in your choice. Jadi tapi memang biasanya efek yang aku pernah rasakan di saat aku floating, karena ini very good buat muscle ya, muscle juga nervous system kita. Dan aku baca ini sebenarnya teknologinya ini ditemukan di tahun 1950 ya. Bener-bener tahun 1950. Jadi Dr. John C. Lilly. Ya, benar. Jadi emang ini salah satu metode untuk orang yang kelelahan, mungkin kalian yang workaholic, terus ya banyak stres, patah hati. Untuk atlet juga bagus. Atlet, bener ya, atlet. Kalau aku lebih ke kayak mental. Atlet, benar. Dan itu kayak misalnya abis olahraga, setelah floating itu super relax, dan kayaknya kalau sudah selesai floating biasanya kalian jangan planning untuk mau jalan-jalan ke mana-mana gitu, mendingan after this I'm going to take time to rest at home ya, kayaknya lebih tepat. Karena apa? Jadi impact dari relaxation yang kalian dapat saat floating itu bisa berlanjut untuk 1-2 hari ke depan gitu. Dan kalau kita floating 3 kali seminggu itu lebih bagus karena bikin mood kita stay happy. What? Oke, 3 kali seminggu. Langsung papa serba bisa, suami di rumah langsung happy. Istrinya nggak pernah marah-marah. Kalau setelah selesai mandi ya? Mandi lagi, karena kan banyak banget garam di seluruh tubuh kita, jadi kita harus mandi pakai keramas, semuanya lengkap, sabun. Nggak masalah air hangat, air dingin? Nggak masalah. Cuman sebelumnya pakai air dingin, setelah pakai air hangat, karena bisa bikin kita lebih relax kalau pakai. Ya itu tadi. Thank you ya buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like,
komen atau subscribe dan nyalain tanda lonceng supaya kalian bisa dapetin video-video bermanfaat dari Mama Serba Bisa seperti yang satu ini. Oke. Thank you for watching. Thank you. Sama-sama.